Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Math Education Official. Apa kabar kalian? Sehat-sehat selalu kan? Dan tetap semangat belajar matematikanya. Pada pembelajaran kali ini akan kita pelajari materi mengenai penyelesaian pertidaksamaan linear satu variabel. Baiklah, langsung saja kita simak materinya. Penyelesaian pertidaksamaan linear satu variabel. Seperti pada persamaan linear satu variabel, untuk menentukan penyelesaian pertidaksamaan linear satu variabel pun dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu cara yang pertama adalah metode substitusi. Nah, metode substitusi adalah mengganti variabel dengan suatu bilangan, sehingga diperoleh pernyataan yang bernilai benar. Nah, kemudian cara yang kedua adalah dengan menentukan pertidaksamaan yang ekuivalen. Nah, metode ini dilakukan dengan cara kedua ruasnya ditambah, dikurangi, dikali, atau dibagi dengan bilangan yang sama. Untuk cara yang kedua ini, perlu kalian ingat kembali sifat-sifat yang berlaku pada ketidaksamaan. Adapun sifat-sifat dari ketidaksamaan tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, jika A kurang dari B dan B kurang dari C, maka A kurang dari C. Yang kedua, jika A kurang dari B, maka jika kedua ruas ketidaksamaan ini kita jumlahkan dengan C, maka tanda hubungnya akan tetap, yaitu A ditambah C kurang dari B ditambah C. Kemudian, jika kedua ruas dari ketidaksamaan ini kita kurangkan dengan C, maka tanda hubungnya juga tetap, yaitu A dikurang C kurang dari B dikurang C. Berikutnya sifat yang ketiga, yaitu jika A kurang dari B dan C lebih dari 0, atau C itu bilangan positif, maka jika kedua ruas dari ketidaksamaan ini kita kalikan dengan bilangan positif, yaitu C, maka tanda hubungnya tetap, yaitu A dikali C kurang dari B dikali C. Nah, sifat yang terakhir yaitu sifat yang keempat, jika A kurang dari B dan C kurang dari 0, atau C merupakan bilangan negatif, maka jika kedua ruas dari ketidaksamaan ini kita kalikan dengan bilangan negatif, yaitu C, maka tanda hubungnya akan berubah, yaitu A dikali C lebih dari B dikali C. Nah, materi pertama yang akan kita bahas kali ini adalah menyelesaikan pertidaksamaan linear satu variabel dengan menambah atau mengurangi kedua ruasnya dengan bilangan yang sama. Misalkan diberikan pertidaksamaan X ditambah 3 kurang dari 7, dengan X merupakan anggota bilangan asli. Nah, di sini akan kita cari penyelesaian dari pertidaksamaan ini dengan cara substitusi dan dengan cara menentukan pertidaksamaan yang ekuivalen, yaitu menambah atau mengurangi kedua ruasnya dengan bilangan yang sama. Nah, cara yang pertama yaitu cara substitusi. Karena X itu anggota bilangan asli, maka kita ambil nilai X sama dengan 1. Maka, kita substitusikan nilai X sama dengan 1 ini ke dalam pertidaksamaan X ditambah 3 kurang dari 7. Maka, bisa kita tuliskan menjadi 1 ditambah 3 kurang dari 7. Nah, hasil dari 1 ditambah 3 adalah 4. Maka, 4 kurang dari 7. Nah, pernyataan ini bernilai benar. Berikutnya untuk X sama dengan 2, maka kita substitusikan nilai X sama dengan 2 ke dalam pertidaksamaan X ditambah 3 kurang dari 7. Maka dapat dituliskan 2 ditambah 3 kurang dari 7. Nah, hasil dari 2 ditambah 3 adalah 5. Maka 5 kurang dari 7. Nah, pernyataan ini juga bernilai benar. Berikutnya untuk X sama dengan 3.
Maka kita substitusikan nilai X sama dengan 3 ke dalam pertidaksamaan X ditambah 3 kurang dari 7. Maka bisa kita tuliskan 3 ditambah 3 kurang dari 7. Nah, 3 ditambah 3 itu sama dengan 6. Maka 6 kurang dari 7. Nah, pernyataan ini juga pernyataan yang bernilai benar. Berikutnya untuk X sama dengan 4, maka kita substitusikan nilai X sama dengan 4 ini ke dalam pertidaksamaan X ditambah 3 kurang dari 7. Maka bisa kita tuliskan 4 ditambah 3 kurang dari 7. Nah, 4 ditambah 3 itu sama dengan 7. Maka 7 kurang dari 7. Nah, pernyataan ini merupakan pernyataan yang bernilai salah karena 7 itu sama dengan 7. Nah, karena X bilangan asli, maka nilai X yang memenuhi pertidaksamaan ini adalah X sama dengan 1, X sama dengan 2, dan X sama dengan 3. Nah, berikutnya cara yang kedua, yaitu dengan cara menentukan pertidaksamaan yang ekuivalen, atau kita cari bentuk setaranya. Nah, perhatikan pertidaksamaan X ditambah 3 kurang dari 7 ini. Untuk ruas kirinya akan kita nyatakan ke dalam bentuk variabel X, sedangkan untuk ruas kanannya kita nyatakan ke dalam bentuk konstanta. Nah, karena di ruas kiri ini masih memuat konstanta positif 3, maka kita kurangkan kedua ruasnya dengan 3, sehingga dapat kita tulis menjadi X ditambah 3 dikurang 3 kurang dari 7 dikurang 3. Nah, untuk ruas kiri, 3 dikurang 3 itu hasilnya adalah 0. Kemudian, X ditambah 0 hasilnya adalah X. Selanjutnya, kurang dari. Nah, di sini kita gunakan sifat ketidaksamaan, yaitu jika kedua ruasnya dikurang dengan bilangan yang sama, maka tanda hubung ketidaksamaan tersebut tetap. Maka di sini tanda hubungnya tetap kita tulis kurang dari. Nah, selanjutnya untuk ruas kanan, 7 dikurang 3 hasilnya adalah 4, sehingga didapat X kurang dari 4. Nah, karena X itu anggota bilangan asli, maka nilai X yang memenuhi adalah X sama dengan 1, X sama dengan 2, dan X sama dengan 3. Nah, di sini kita ambil nilai X hanya sampai dengan 3, karena X-nya kurang dari 4. Nah, perhatikan bahwa karena X ditambah 3 kurang dari 7 itu mempunyai penyelesaian yang sama dengan X ditambah 3 dikurang 3 kurang dari 7 dikurang 3, maka X ditambah 3 kurang dari 7 itu setara dengan X ditambah 3 dikurang 3 kurang dari 7 dikurang 3. Selanjutnya, misalkan diberikan pertidaksamaan X dikurang 4 lebih dari atau sama dengan 3, dengan X merupakan anggota bilangan asli kurang dari 10. Nah, di sini akan kita cari penyelesaian dari pertidaksamaan ini dengan cara substitusi dan dengan cara menentukan pertidaksamaan yang ekuivalen. Nah, untuk cara yang pertama yaitu dengan menggunakan cara substitusi. Misalkan, kita ambil bilangan X sama dengan 6. Maka, substitusikan nilai X sama dengan 6 ini ke dalam pertidaksamaan X dikurang 4 lebih dari atau sama dengan 3. Maka, akan kita tuliskan menjadi 6 dikurang 4 lebih dari atau sama dengan 3. Nah, 6 dikurang 4 itu hasilnya adalah 2. Maka 2 itu lebih dari atau sama dengan 3. Nah, pernyataan ini merupakan pernyataan yang bernilai salah karena 2 itu kurang dari 3, bukan lebih dari atau sama dengan. Nah, berikutnya untuk X sama dengan 7. Maka kita substitusikan nilai X sama dengan 7 ke dalam pertidaksamaan X dikurang 4 lebih dari atau sama dengan 3. Maka dapat kita tuliskan 7 dikurang 4 lebih dari atau sama dengan 3. Nah, 7 dikurang 4 itu hasilnya adalah 3. Maka 3 lebih dari atau sama dengan 3. Nah, pernyataan ini merupakan pernyataan yang bernilai benar
Karena 3 lebih dari atau sama dengan 3 itu berarti 3 lebih dari 3 atau 3 sama dengan 3. Nah, karena 3 itu sama dengan 3, maka pernyataannya benar. Selanjutnya untuk X sama dengan 8, maka kita substitusikan X sama dengan 8 ke dalam pertidaksamaan X dikurang 4 lebih dari atau sama dengan 3. Maka dapat kita tuliskan 8 dikurang 4 lebih dari atau sama dengan 3. Nah, 8 dikurang 4 hasilnya adalah 4, maka didapat 4 lebih dari atau sama dengan 3. Nah, ini merupakan pernyataan yang bernilai benar. Berikutnya untuk X sama dengan 9, maka kita substitusikan nilai X sama dengan 9 ini ke dalam pertidaksamaan X dikurang 4 lebih dari atau sama dengan 3. Maka dapat kita tuliskan 9 dikurang 4 lebih dari atau sama dengan 3. Nah, 9 dikurang 4 itu sama dengan 5, maka 5 lebih dari atau sama dengan 3. Nah, pernyataan ini juga merupakan pernyataan yang bernilai benar. Nah, karena X merupakan anggota dari bilangan asli yang kurang dari 10, maka nilai X yang disubstitusikan hanya sampai dengan 9. Nah, dari cara substitusi ini, maka nilai X yang memenuhi pertidaksamaan ini adalah X sama dengan 7, X sama dengan 8, dan X sama dengan 9. Nah, berikutnya metode yang kedua yaitu dengan menggunakan pertidaksamaan yang ekuivalen atau bentuk yang setara. Nah, diketahui pertidaksamaan X dikurang 4 lebih dari atau sama dengan 3. Untuk ruas kirinya kita nyatakan ke dalam bentuk variabel X, sedangkan untuk ruas kanan kita nyatakan ke dalam bentuk konstanta. Nah, karena di ruas kiri ini masih memuat konstanta negatif 4, maka kedua ruasnya kita tambah dengan 4. Sehingga dapat kita tuliskan X dikurang 4 ditambah 4 lebih dari atau sama dengan 3 ditambah 4. Nah, untuk ruas kiri, negatif 4 ditambah 4 itu hasilnya adalah 0. Kemudian, X ditambah 0 hasilnya adalah X. Kemudian, lebih dari atau sama dengan. Nah, di sini kita gunakan sifat ketidaksamaan, yaitu jika kedua ruas ketidaksamaan kita kurangkan dengan bilangan yang sama, maka tanda hubungnya itu akan tetap. Kemudian, untuk ruas kanan, 3 ditambah 4 hasilnya adalah 7, sehingga didapat X lebih dari atau sama dengan 7. Nah, karena X bilangan asli yang kurang dari 10, maka nilai X yang memenuhi adalah X sama dengan 7, X sama dengan 8, atau X sama dengan 9. Nah, perhatikan bahwa karena X dikurang 4 lebih dari atau sama dengan 3 itu mempunyai penyelesaian yang sama dengan X dikurang 4 ditambah 4 lebih dari atau sama dengan 3 ditambah 4. Maka X dikurang 4 lebih dari atau sama dengan 3 itu setara dengan X dikurang 4 ditambah 4 lebih dari atau sama dengan 3 ditambah 4. Nah, berdasarkan uraian pada kedua contoh soal tadi, maka dapat kita simpulkan bahwa jika kedua ruas suatu pertidaksamaan itu ditambah atau dikurangi dengan bilangan yang sama, maka pertidaksamaan yang diperoleh setara dengan pertidaksamaan semula, dan tanda ketidaksamaannya tetap atau tidak berubah. Oh iya, sebelum kita lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube ini dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Serta jangan lupa share video ini sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian agar kita bisa saling berbagi ilmu. Nah, untuk lebih jelasnya lagi mengenai penyelesaian dari pertidaksamaan linear satu variabel ini, maka perhatikan contoh-contoh soal berikut. Tentukan penyelesaian dari setiap pertidaksamaan berikut dengan variabel pada bilangan cacah. Nah, di sini terdapat soal A, B, C, dan D. Baiklah, untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut.
Untuk bagian yang A yaitu X ditambah 3 lebih dari 6. Nah, di sini akan kita gunakan cara yang kedua, yaitu dengan menentukan pertidaksamaan yang ekuivalen atau bentuk yang setara. Nah, untuk ruas kirinya akan kita nyatakan ke dalam bentuk variabel X, sedangkan untuk ruas kanannya akan kita nyatakan ke dalam bentuk konstanta. Nah, karena di ruas kiri ini masih memuat konstanta positif 3, maka kedua ruas dari pertidaksamaan ini kita kurangi dengan 3. Sehingga dapat kita tuliskan menjadi X ditambah 3 dikurang 3 lebih dari 6 dikurang 3. Nah, berdasarkan kesimpulan yang sudah kita dapatkan tadi, ketika suatu pertidaksamaan itu kita kurangkan dengan bilangan yang sama, maka tanda hubung dari ketidaksamaan tersebut tetap. Maka di sini ketidaksamaannya tanda hubungnya masih lebih dari. Nah, perhatikan untuk ruas kiri. 3 dikurang dengan 3 itu sama dengan 0. Nah, 0 ditambah dengan X itu hasilnya adalah X. Kemudian lebih dari. Untuk ruas kanan, 6 dikurang 3 itu hasilnya adalah 3. Sehingga didapat X lebih dari 3. Nah, X lebih dari 3. Maka nilai X-nya itu adalah X sama dengan 4, X sama dengan 5, X sama dengan 6, dan seterusnya. Jadi, karena X itu anggota bilangan cacah, maka nilai X yang memenuhi adalah X sama dengan 4, X sama dengan 5, X sama dengan 6, dan seterusnya. Berikutnya bagian yang B yaitu 5X lebih dari atau sama dengan 4X ditambah 1. Nah, untuk ruas kiri ini akan kita nyatakan ke dalam bentuk variabel X, sedangkan untuk ruas kanannya akan kita nyatakan ke dalam bentuk konstanta. Nah, karena di ruas kanan ini masih memuat 4X, maka kedua ruas dari ketidaksamaan ini kita kurangkan dengan 4X. Sehingga dapat kita tuliskan menjadi 5X dikurang 4X lebih dari atau sama dengan 4X dikurang 4X ditambah 1. Nah, berdasarkan kesimpulan yang sudah kita dapatkan tadi, jika suatu ketidaksamaan itu dikurang dengan bilangan yang sama, maka tanda hubungnya tetap. Nah, dalam artian tanda hubung pada soal ini tetap kita tuliskan lebih dari atau sama dengan. Nah, perhatikan untuk ruas kiri. 5X dikurang 4X itu hasilnya adalah X. Kemudian lebih dari atau sama dengan. Nah, untuk ruas kanan, 4X dikurang 4X itu sama dengan 0. 0 ditambah 1 hasilnya adalah 1. Sehingga didapat X lebih dari atau sama dengan 1. Nah, karena X lebih dari atau sama dengan 1, artinya X itu lebih dari 1 atau X sama dengan 1. Maka nilai X yang memenuhi itu dimulai dari X sama dengan 1, kemudian X sama dengan 2, kemudian X sama dengan 3, dan seterusnya. Jadi, karena X anggota bilangan cacah, maka nilai X yang memenuhi adalah X sama dengan 1, X sama dengan 2, X sama dengan 3, dan seterusnya. Nah, berikutnya bagian yang C, yaitu negatif 12 ditambah X lebih dari atau sama dengan negatif 13. Untuk ruas kiri kita nyatakan ke dalam bentuk variabel X, sedangkan untuk ruas kanan kita nyatakan ke dalam bentuk konstanta. Nah, karena di ruas kiri ini masih memuat konstanta negatif 12, maka kedua ruas dari ketidaksamaan ini kita tambah dengan 12. Maka dapat ditulis negatif 12 ditambah 12 ditambah X lebih dari atau sama dengan negatif 13 ditambah 12. Nah, untuk tanda hubungnya di sini tetap kita tuliskan lebih dari atau sama dengan, karena kedua ruasnya itu ditambah dengan bilangan yang sama. Nah, perhatikan untuk ruas kiri. Negatif 12 ditambah 12 itu hasilnya adalah 0. Kemudian 0 ditambah X hasilnya adalah X.
Kemudian, lebih dari atau sama dengan. Nah, untuk ruas kanan, negatif 13 ditambah 12 itu hasilnya adalah negatif 1. Maka didapat X lebih dari atau sama dengan negatif 1. Nah, karena X itu merupakan anggota bilangan cacah, maka nilai X-nya itu dimulai dari 0, yaitu X sama dengan 0, X sama dengan 1, X sama dengan 2, dan seterusnya. Jadi, nilai X yang memenuhi pertidaksamaan ini adalah X sama dengan 0, X sama dengan 1, X sama dengan 2, dan seterusnya. Terakhir bagian yang D, yaitu 5X dikurang 4 kurang dari atau sama dengan 6 ditambah 4X. Nah, untuk ruas kirinya akan kita nyatakan ke dalam bentuk variabel X, sedangkan untuk ruas kanan kita nyatakan ke dalam bentuk konstanta. Nah, karena ruas kiri ini masih memuat konstanta negatif 4, maka kedua ruas dari ketidaksamaan ini kita tambah dengan 4. Sehingga dapat kita tulis 5X dikurang 4 ditambah 4 kurang dari atau sama dengan 6 ditambah 4 ditambah 4X. Nah, untuk tanda hubungnya di sini tetap, yaitu kurang dari atau sama dengan, karena kedua ruasnya kita tambah dengan bilangan yang sama, yaitu 4. Nah, perhatikan untuk ruas kiri. Negatif 4 ditambah 4 itu hasilnya adalah 0. Kemudian 5X ditambah 0 hasilnya adalah 5X. Selanjutnya kurang dari atau sama dengan. Nah, untuk ruas kanan, 6 ditambah dengan 4 itu hasilnya adalah 10. Kemudian ditambah 4X, sehingga didapat 5X kurang dari atau sama dengan 10 ditambah 4X. Nah, selanjutnya, karena di ruas kanan ini masih memuat 4X, maka kedua ruasnya kita kurangi dengan 4X, sehingga dapat kita tuliskan 5X dikurang 4X kurang dari atau sama dengan 10 ditambah 4X dikurang 4X. Nah, untuk tanda hubungnya di sini tetap, yaitu kurang dari atau sama dengan, karena kedua ruasnya itu kita kurangkan dengan 4X. Nah, perhatikan untuk ruas kiri. 5X dikurang 4X itu hasilnya adalah X. Kemudian kurang dari atau sama dengan. Nah, untuk ruas kanan, 4X dikurang 4X hasilnya adalah 0. Kemudian 10 ditambah 0 hasilnya adalah 10. Sehingga didapat X kurang dari atau sama dengan 10. Nah, karena X merupakan bilangan cacah, maka untuk nilai X yang memenuhi pertidaksamaan ini adalah X sama dengan 0 sampai dengan X sama dengan 10. Jadi, nilai X yang memenuhi pertidaksamaan ini adalah X sama dengan himpunan yang beranggotakan 0, 1, 2, sampai dengan 10. Nah, demikian pembelajaran kita kali ini mengenai penyelesaian dari pertidaksamaan linear satu variabel, yaitu menyelesaikan pertidaksamaan linear satu variabel dengan menambah atau mengurangi kedua ruasnya dengan bilangan yang sama. Semoga penjelasan dari saya mudah dimengerti oleh kalian semua. Jika ada yang kurang dipahami, silahkan kalian tulis di kolom komentar. Baiklah, untuk pembelajaran kali ini saya cukupkan sampai di sini. Bertemu kembali di pembelajaran kita berikutnya. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.